Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Daniel Rizky Arenali. Saya di sini adalah dari tim UPT TK Seni Kosma. Saya ditugaskan untuk mengasistenkan Pak Anggi dalam mata kuliah manajemen jaringan di pertemuan keempat sampai kelima. Nah, untuk pengenalan Cisco Packet Tracer, kita terlebih dahulu adalah membuka atau membuat akun terlebih dahulu Cisco Packet Tracer-nya di www.netacad.com. Teman-teman bisa melihat situsnya di Google, klik kan https ini atau yang bisa teman-teman klik www.netacad.com ini. Ketika teman-teman sudah mendaftar akunnya dan sudah ada pembalasan verifikasi email ke emailnya teman-teman. Nah, untuk pembuatan akun ini sudah disediakan juga dari pihak STEM Rosmah. Nah, untuk mendaftarkannya itu teman-teman harus menggunakannya akun MHS Google dari STEM Rosmah. Nah, pembuatannya itu nanti teman-teman tinggal mengklik saja link yang ini. Begitu sudah diklik, teman-teman nanti akan diarahkan ke download Cisco Packet Tracer. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Nah, ini tampilan yang sudah di-download. Jika teman-teman belum mendownload, nanti akan ada pemberitahuan bahwa akun Cisco Packet Tracer Anda telah terverifikasi. Nanti ada di sini. Tidak ada tulisannya di sini. Teman-teman tinggal klik saja, downloadnya nanti ada di bawah sini, ya di bawah sini. Untuk pendownloadnya ada 3 pilihan. Yang pertama adalah untuk Windows, yang kedua untuk Linux, dan ketiga adalah untuk Mac OS. Nah, untuk mendownloadnya teman-teman gak usah khawatir bila mana teman-teman punya laptop atau PC yang mempunyai operasi sistemnya 32 bit. Di Cisco Packet Tracer ini juga menyediakan yang versi 32 bit. Oke. Nah, nanti ada link di sini atau pemberitahuan, diklik saja download di bawah sini. Nah, kalau kita salah ya, ada di situ, tinggal diklik saja, pilihan menunya apa saja. Ketika sudah memilih dan downloadnya, teman-teman tinggal install seperti biasa, seperti aplikasi-aplikasi yang lain. Ketika udah mendownload, teman-teman nanti akan langsung masuk ke pengenalan Cisco Packet Tracer atau tools-toolsnya apa saja sih yang ada di dalamnya. Nah, sebelum kita masuk ke pengenalan toolsnya Cisco Packet Tracer, sedikit ada pemberitahuan atau informasi ya. Cisco Packet Tracer itu sering digunakan di berbagai perusahaan. Kenapa dipakai perusahaan? Di situ Cisco Packet Tracer adalah sebuah aplikasi pembangunan jaringan. Nah, dari pengembangan jaringan itu
teman-teman bisa mengembangkan yang namanya tidak punya alat hardware-nya itu, teman-teman gak usah khawatir kalau misalkan ingin praktek tanpa harus ada alatnya. Teman-teman bisa mendownload Cisco Packet Tracer saja, karena di situ teman-teman bisa mengembangkan skillnya atau pengetahuan atau pembelajarannya di Cisco Packet Tracer tersebut. Nah, dalam Cisco Packet Tracer itu kita masuk ke sebuah aplikasinya. Ketika teman-teman sudah mendownload atau menginstal sebuah aplikasinya, nanti akan seperti ini tampilannya. Bentar ya. Nah, inilah tampilan untuk mengembangkan atau pengembangan jaringan atau topologi jaringan. Nah, di sini teman-teman ketika sudah aktivasi atau mendaftarkan akunnya ke Cisco dan sudah berhasil mendownload, inilah tampilannya. Nah, ketika tampilannya sudah begini, ini ada berbagai toolsnya atau perangkat-perangkatnya yang akan kita gunakan. Nah, di sini adalah ada new atau pembuatan atau membuka Cisco Packet Tracer. Di sini adalah open folder jika kita ingin mencari atau mempunyai yang namanya Cisco Packet Tracer yang berbasis PKT atau filenya atau PKA, nanti tinggal dibuka saja foldernya di sini. Di sini ada save as, print informationnya, ini ada profil usernya, ini ada di sini banyak, dan ini adalah tools seperti select untuk mencari tahu atau mengklik. Ini adalah search atau impact, memperkecil. Ini adalah delete. Nah, ketika tools yang ada di atas ini sudah diketahui, kita turun di bawah ini. Seperti ini, ada yang namanya network device. Nah, network device itu kita ada berbagai macam. Ada router, ada switch, ada hub, ada wireless device, ada security, dan tentunya adalah one function. Nah, dalam network device ini teman-teman bisa klik yang namanya router atau mengklik logo yang bulat ini. Nah, ketika mengklik, nanti sini ada tampilannya sebelah kanannya. Nah, ini adalah tipe-tipe router kita. Routernya ada apa aja, nama-namanya, modelnya. Teman-teman bisa melihat, tinggal digeserkan saja atau di scroll. Nah, di sini kita akan pakai Cisco-nya, maaf, makanya router yang PT router. Kita klik dan tarik ke atas. Begitu sudah diklik routernya, sekarang kita mencari lagi atau mengganti ke sebelah kanannya itu yang dinamakan switch. Kita klik saja switch-nya. Nah, ini dia tampilan dari switch. Ada banyak tool-toolsnya. Teman-teman tinggal pilih
ingin memakai yang mana sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalkan teman-teman mau memakai satu switch atau dua, itu terserah teman-teman. Misalkan teman-teman punya nih, atau apa namanya, punya ingin belajar, misalkan ingin membuka usahanya warnet gitu lah misalnya. Nah, warnet itu kan pasti kan ada topologinya. Nah, topologi itu teman-teman mempunyai PC ada 50. Nah, bisa PC 50 itu teman-teman nanti konfigurasi ke switch. Dari switch itu nanti akan terhubung ke server di mana database atau pusatnya akan menerima. Nah, sesudah mengklik switch, nah teman-teman pakai ini saja yang namanya PT switch atau switch PT. Diklik saja switch PT-nya, tarik ke atas dan lepas. Nah, ini dia switch-nya. Oke, inilah tampilannya. Bila teman-teman tahu, ini dia port LAN-nya ada 4. Bisa melihat. Ini yang kosong ini bisa kita tambahin lagi. Yang password ini 6 sesuai sama ini. Nanti akan kita jelaskan lagi atau memberi info lah. Ini sudah masuk ke switch, kita ke hub hub itu ada apa aja. Kita lihat ada 3. Yang pertama adalah HPT, ada repeater, dan ada coaxial splitter. Nah, tergantung lagi nih kebutuhan teman-teman. Inilah contohnya hub kita koaksial. Teman bisa melihat saja di sini tampilannya tanpa teman-teman melihat atau mempraktekkannya di sini atau mempraktekkannya secara live real. Siapa teman-teman tinggal bisa memakai download aplikasinya yang bernama Cisco Packet Tracer. Oke. Nah, sudah selesai, teman-teman tinggal klik lagi ke bagian wireless device. Nah, wireless device ini banyak nih. Nah, teman-teman balik lagi ke kebutuhannya, ingin memakai apa, tugasnya ingin apa, tinggal disamakan saja dibutuhkannya apa. Nah, di sini ada yang namanya Meraki, ada yang namanya LAN PT, ada yang namanya like access point. Access point-nya ada 4. Yang 4 ada 4. Access point-nya maaf, ada 3. Access point-nya ada 2 wireless LAN controller sama router. Ada access point, ini di access point 1 PPA dan banyak. Ini dia ada wireless router yang sering digunakan sama kita. Oke, inilah berbagai tampilan berbagai router. Nah, di wireless device inilah toolnya. Sekarang kita pindah ke security.
Nah, di security ini kita ada dua. Nah, ada dua ya. Nah, di sini kita bisa konfigurasi. Konfigurasinya apa aja nanti selanjutnya akan dijelaskan kepada Pak Andi di pertemuan selanjutnya. Mungkin hanya sebatas ingin tahu saja, ini saya lihatkan. Nah, tampilan dari security dari A sampai 0, teman-teman bisa melihat. Kita hapus saja karena itu tidak akan kita pakai. Sekarang kita masuk ke one. Nah, ini dia one, ada 4 tipe K. Adalah cloud 0 dan cloud 1. Nah, ini dia modemnya. Oke, ini dia bagian one, wireless. Oke, udah kita hapus. Kita sudah hapus, kita masuk ke end device. Nah, end device itu seperti apa aja? Di sini tuh banyak variasinya, model perangkat lunaknya. Ini ada PC, ada laptop, ada ada server Meraki, ada network controller, ada printer, ada IP number, IP telepon, ada rumah, router rumah, homeport, sorry, ada telepon rumah analog, ada TV, ada tablet, ada smartphone yang sering kita gunakan, dan ada wireless device. Nah, ini dia tampilan yang ada di namanya end device atau perangkat. Ya, inilah tools-tools yang akan kita gunakan. Nggak semuanya sih, hanya beberapa saja. Mungkin teman-teman bisa tahu apa saja yang dibutuhkan sama kita untuk pembelajaran kita. Yang akan kita pakai itu sebenarnya hanya ini, server, PC, dan laptop. Nah, di sini ada namanya komponen. Komponennya itu ada tiga tipikal atau tiga tipe, yang dimana itu ada yang namanya MCU board. Ini dia, bisa kita lihat. Kita klik dulu. Nah, ini dia. Nah, ini dia tampilannya. Bisa kita klik. Nah, ini dia. Ini seperti Raspberry. Kalau teman-teman lihat. Nah, ini dia tampilannya. Seperti ini, kita hapus saja. Ini dia, ada lagi. Kita klik lagi. Sudah kita play, kita
close saja sama-sama. Kita hapus dulu. Sekarang kita masuk ke kabel pengkabelan. Nah, di dalam pengkabelan ini ada banyak tipe. Yang pertama adalah itu kabel otomatis yang bisa teman-teman sebut ya sudah terotomatis sendiri. Misalkan ingin makanya dari server ke laptop. Nah, ini langsung ada terlihat dia pakai apa. Oh, ternyata dia makainya yang crossover. Ya, sudah ada tuh dia. Nah, untuk cara menghapusnya, teman-teman tinggal klik icon yang di atas sebelah kiri, klik delete. Teman-teman tinggal arahkan ke kabelnya itu. Nah, kabelnya tinggal diklik. Oke, beres. Tinggal di close. Pencet ESC. Begitu sudah. Sekarang kita balik lagi ke menu kabelan. Yang dimana kita akan bahas dengan kabel konsol. Nah, kabel konsol ada kabel side yang akan kita gunakan di server PT Ethernet 01 dan kita masukkan ke PC 01 yang voice Ethernet 0. Kita klik, kita tunggu sampai panah ini berwarna hijau yang bertanda itu sudah connect atau sudah jalan. Kalau masih merah berarti dia masih mencari data atau sedang mensinkron IP-nya gitu. Nah, ini ada kabel crossover, kabel fiber, telepon, kabel koaksial, serial DCI, serial DPA, ada kabel okta, ada IoT, kabel IoT, dan ada kabel USB. Nah, teman-teman nih kalau ingin membuat pengembangan jaringan atau sebuah pelajaran, teman-teman bisa memilih kabelnya, ingin kabel strike, koaksial, atau dan lainnya. Nah, ini kenapa masih merah? Karena dia tidak ada switch untuk penghubungnya kembali. Jadi mengatasinya gimana? Kita klik dulu ini del, kita buang, kita masukkan nanti yang namanya switch. Oke, sekarang kita balik lagi ke yang namanya misskill. Nah, ini dia tampilannya nggak jauh sama tadi sama end device. Ini dia tampilan tampilannya tidak jauh berbeda, hanya ada beberapa yang diganti seperti routernya. Nah, di sini ada yang namanya multi user connection. Nah, ini dia yang disebut WAN ke cloud. Nah, ini dia, tinggal diklik kan saja, nanti konfigurasinya sudah ada. Nah, teman-teman, sekarang ingin membuat atau memperkenalkan sebuah server. Server itu seperti apa sih? Nah, server itu seperti ini. Kita klik saja. Nah, ini dia server. Ini bagian tampilan belakang untuk server. Tidak jauh berbeda dengan CPU, cuman dia lebih agak besar mungkin. Nah, ini dia. Untuk tampilan seperti ini kita close saja, tidak usah diotak-atik, tinggalkan saja di close. Nah, sudah di close, kita cari yang namanya switch di bawah.
Di tampilan kedua, kita cari PT Switch. Nah, ini dia. Kita tarik ke atas sini. Nah, sudah kita tarik ke atas. Kita sambungkan dengan kabel fake dari server ke switch. Kita sambungkan Ethernet 01 dengan PC yang lainnya. Oke, sekarang kita tambahkan lagi PC-nya. Kita perbanyak lagi menjadi 3. Nah, sudah menjadi 3 ini. Nah, oke. Sudah menjadi 3. Kita pasang kabelnya strike kembali. Teman-teman tinggal klik yang Ethernet 01-nya. Sama lagi dengan flash Ethernet, disamakan saja. Nah, tarik lagi kabel strike dari switch ke PC. Tarik. Nah, sudah tarik. Kita samakan lagi dari switch Ethernet ke PC yang lainnya. Oke, sudah gitu. Ketika udah, sekarang kita mengkonfigurasikan bagian router. Di sini kita akan tambahkan router wireless yang saya teman-teman lihat. Nanti kita masuk ke network device, kita cari wireless device. Nah, ini dia wireless device. Kita cari mana router wireless. Nah, ini dia. Dapat WR300N. Kita taruh di sini. Nah, kita sekarang tambahkan dulu yang namanya laptop. Kita buat menjadi 3. Baru kita konfigurasikan kembali. Oke. Nah, pertama kita ganti dulu nama SSID-nya dengan cara mengklik router wireless-nya. Nah, ini dia tampilan routernya. Bisa teman-teman lihat. Nah, sudah kita menampilkan routernya. Teman-teman bisa diklik saja menu di sampingnya, menu config. Nah, ini kan ada display namanya. Kalau teman-teman ingin menamakan wireless routernya, bisa semenarik mungkin atau sesuka teman-teman. Di sini saya akan mencontohkan namanya itu adalah Lab 201 dan 202. Nah, teman-teman gak usah bingung, ini sudah di auto save. Ketika kita sudah selesai mengetikkan, mereka sudah auto tanpa kita harus mengklik atau mencari tombol save. Kita pindah ke bawah, yaitu algoritma sistem atau setting. Nah, ini yang gak usah di ini, sudah otomatis. Kita masuk ke interface-nya yang bagian internet tidak usah disetting kembali, dibiarkan saja. LAN-nya pun sama, kita tinggalkan, kita biarkan saja. Yang kita ubah yaitu adalah interface wireless. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami atau tahu untuk mencari tahu namanya apa wireless router kita. Teman-teman bisa menggantikan namanya yang tadinya default bisa menjadi, di sini saya akan memberi contoh LED 201 dan
202. Nah, teman-teman sebebas mungkin mengkreasikannya, ingin memberikan nama apapun, itu bebas, terserah teman-teman. Di sini di bawahnya ada yang namakan 2,4 GHz channel. Itu teman-teman gak usah diedit lagi. Kan ini ada banyak pilihan nih dari 1 sampai 11. Teman-teman gak usah mengklik atau mengedit lagi. Biarkan saja itu mengikuti routernya. Nah, ketika udah beres, itu sudah selesai, teman-teman tinggal mengklik ke bawah atau ingin bukan mengganti, memperkuat keamanan router teman-teman. Misalkan ingin diberikan sandi atau tidak, itu terserah teman-teman. Kalau misalkan ingin diberi sandi, teman-teman yang disable ini, teman-teman pilih yang namanya WiFi A2 Street PSK, diklik saja. Nah, di sini ada langsung diarahkan ke PSK Password. Nah, teman-teman di sini nanti klikkan saja password yang akan diakses nanti di routernya apa. Teman-teman klik sini, diingat kembali. Kalau lupa ya payahna, kembali lagi kita melihat lagi ke konfigurasinya. Nah, di sini saya akan mencontohkan. Nah, di sini saya akan bikin 123 4 5 6 7 8. Nah, ini udah saya simpan untuk otomatis. Nah, di sini ke bawahnya teman-teman enkripsinya, tipenya pilih mau yang AES atau TKIP. Tapi teman-teman mending yang sudah bawaan, yaitu AES. Nah, ketika sudah ditentukan pilihannya, teman-teman tinggal di close saja. Oke, sudah di close. Nah, barulah kelihatan nih yang tadinya namanya nggak ada, masih router, sekarang sudah diganti menjadi lab 201 dan 202. Nah, bagaimana mencara konekkannya ke router ini? Teman-teman bisa mengklik laptopnya dulu. Oke, klik. Nah, untuk cara mengkonekkannya, teman-teman tinggal mengganti port yang ini nih. Nah, untuk mengganti port ini menjadi wireless, teman-teman tinggal menonaktifkan powernya atau mematikan powernya. Kenapa kalau tidak dimatikan? Justru perangkat yang sudah menyala kita akan lepas atau membongkar, memperbaiki, itu akan rusak atau mempersulit kita. Nah, kita sebelum kita menggantinya, kita matikan dulu. Kita klik tombol powernya yang tadinya menyala, kita klik menjadi mati. Nah, kan udah nggak ada nih. Nah, jika udah nggak ada, udah nggak ada lampu indikatornya, teman-teman bisa menggantikan slotnya. Nah, slot ini LAN ini teman-teman pindahkan ke kiri. Nah, oke, sudah beres ke kiri. Teman-teman sekarang ganti ke wirelessnya di modul di bagian atas ini. Yang fisikal, teman-teman pilih yang WPC 300N. Nah, ketika sudah mengklik WPC 300N, teman-teman bisa melihat gambar ini di sebelah kanan bawah. Ini dia gambarnya WPC 300N. Nah, ini dia penjelasannya bawah ini. Nah, udah beres. Nah, udah dibuang, teman-teman tinggal klik nih.
bagian bawah ini tinggal tarik ke atas, pas itu sudah selesai, langsung kita nyalakan kembali, kita klik tombol powernya sampai menyala. Nah, menyala, kita close. Oke, nah kita edit lagi yang laptop kedua, sama kita matikan dulu powernya, kita tambahkan, lalu kita nyalakan kembali, kita close. Juga ini sama, kita matikan, kita buang, tarik, kita drag lagi, kita nyalakan lagi. Ini sudah selesai, di close saja. Nah, ini kan masih belum tersambung nih yang laptop ke router ini. Gimana caranya? Kita sekarang mengklik ke laptopnya. Nah, diklik sini, sudah diklik. Teman-teman, dari sini kita mengklik yang namanya desktop, yang ada tulisan di atas desktop. Nah, ketika sudah desktop, teman-teman pilih yang namanya PC wireless. Diklik saja. Nah, inilah dia sedang men-refresh atau mencari plus poinnya. Nah, mencari, kita tunggu saja. Nah, ini ya udah ketemu nama wireless kita, router kita, yaitu tadi lab 201 dan 202. Kita konekkan. Nah, ini dia. Bagi teman-teman yang ingin mengkonekkannya dengan password, tinggal masukkan saja password tadi yang kita isi, 1235678. Oke, tinggal kita connect. Oke, sudah terhubung. Nah, ini dia tampilan yang sudah terhubung. Nah, kita sama lanjutkan kembali seperti yang laptop pertama. Kita pilih ke atas, masuk ke PC wireless, masuk ke connection, tunggu sampai ada. Nah, ini dia, dapat. Misalkan belum dapat juga, teman-teman bisa merefresh kembali hingga muncul wireless router kita. Oke, ketika sudah, konekkan saja. Masukkan lagi password yang tadi, 1235678. Oke, konekkan, if, close. Ini juga sama, kita klik desktop, connection, tunggu kembali. Nah, kita klik connect, masukkan sandinya, kita connect lagi. Oke, sudah connect, kita close kembali. Nah, sudah mengkonekkan dari laptop ke sini, sudah beres. Sekarang kita nyalakan, kita ingin tahu IP-nya berapa sih, ingin mengetahui IP-nya, ketikkan ipconfig. Nah, ini dia IP-nya. IP-nya 192.168.0.100. Ini dia IP kita. Oke, sudah dapat. Sudah ketahuan IP kita. Kita sama mencek ipconfig. Nah, ini dia. Kan 192.168.0.100 tadi awal, sekarang menjadi 101. Kita sudah mengetahuinya, kita close kembali, kita klik lagi ke laptopnya, kita pilih bagian atas yang tulisan desktop, dan kita klik yang namanya CMD atau command prompt. Nah, kita tuliskan lagi ipconfig, kita enter, dan keluarlah ini dia IP kita.
Oke, nah kita ingin mengetahui untuk mengambil data atau mengemping ke sesama laptop. Nah, teman-teman ingin itunya sama, tinggal mengklik atau mengetikkan link kasih alamat IP-nya teman-teman. Laptopnya yang tadi 192.168.0.101 enter. Oke. Nah, di sini teman-teman sudah bisa mengambil data ya. Tuh. Oke, sudah. Nah, sekarang kita ping ke PC nomor ketiga 192.168.0.102 enter. Oh, maaf kelebihan 192.168.0.002. Oke. Oke, sudah itu kita close saja. Itu juga jika kita ingin memping kembali, kita ketikkan saja mengambil data 192.168.0.102. Oke, kita dapat. Kita close saja, berarti sudah terhubung satu laptop dengan yang lainnya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Mungkin ada perkataan saya yang kurang enak atau salah paham, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, dari tim UPT. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.